Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu tentang model-model sistem penjaminan mutu pendidikan. Terdapat 3 sistem model penjaminan mutu pendidikan, yaitu yang pertama ada SPMI, SPME, dan ISO. SPMI sendiri adalah singkatan dari Sistem Penjaminan Mutu Internal, yang artinya sistem penjaminan mutu yang dilakukan oleh lembaga pendidikan itu sendiri secara mandiri dan juga otonom untuk memastikan bahwa pendidikan itu telah memenuhi standar nasional pendidikan. SPMI ini bekerja dalam siklus PPEPP, yaitu penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu secara berkelanjutan. Tujuan utama dari SPMI ini adalah untuk menyiapkan lembaga pendidikan itu agar siap menghadapi evaluasi secara eksternal. Nah, kemudian ada SPME. Berbeda dengan SPMI, SPME itu adalah sistem penjaminan mutu eksternal. Nah, SPME ini dilakukan oleh lembaga eksternal seperti BAN PT atau badan akreditasi lainnya. Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa sebuah lembaga pendidikan itu telah memenuhi standar nasional yang telah ditetapkan. Dalam SPME ini terdapat 8 standar yang harus dipenuhi, termasuk audit mutu internal, evaluasi berkala, serta pelaporan yang jelas dan mudah dipahami. Untuk ISO sendiri, yaitu International Organization for Standardization. Selain dari SPMI dan juga SPME yang berbasis standar nasional, ada juga ISO yang merupakan standar internasional untuk sistem manajemen mutu. ISO 9001 misalnya memastikan bahwa institusi pendidikan memiliki sistem pengelolaan yang efisien, terdokumentasi dengan baik, dan terus mengalami perbaikan dengan menerapkan ISO. Lembaga pendidikan tidak hanya memenuhi standar nasional tetapi juga standar global yang diakui secara internasional. Baik, segitu saja pembahasan yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya Putri Murni untuk melanjutkan pembahasan yang kedua. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai siklus penjaminan mutu atau biasa disingkat dengan PPEPP. Merupakan singkatan dari 5 tahapan dalam siklus SPMI, yaitu penetapan, implementasi, evaluasi, dan pengendalian dan peningkatan. Siklus SPMI ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan sudah diperbarui pada Permendikbudrisnas Nomor 53 Tahun 2003. Pelaksanaan siklus ini diserahkan secara otonom kepada perguruan tinggi sesuai dengan kriteria dan norma acuan penyelenggaraan perguruan tinggi. Tujuan utama dari penetapan siklus PPEPP ini adalah untuk memastikan bahwa standar pendidikan tinggi yang telah diterapkan dapat dipenuhi, dievaluasi, dan ditingkatkan secara berkelanjutan. Dengan demikian, artinya kualitas pendidikan tinggi di Indonesia dapat terus meningkat dan mampu bersaing di tingkat global. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai siklus penjaminan mutu atau yang biasa disingkat dengan PPEPP. Merupakan singkatan dari 5 tahapan dalam siklus SPMI, yaitu penetapan, implementasi, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan. Siklus SPMI ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan sudah diperbarui pada Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2003. Pelaksanaan siklus ini diserahkan secara otonom pada perguruan tinggi sesuai dengan kriteria dan norma acuan penyelenggaraan perguruan tinggi. Tujuan utama dari penerapan siklus PPEPP ini untuk meningkatkan dan memastikan bahwa standar pendidikan
tinggi yang telah ditetapkan dapat dipenuhi, dievaluasi, dan ditingkatkan secara berkelanjutan. Dengan demikian, kualitas pendidikan tinggi di Indonesia dapat meningkat dan mampu bersaing di tingkat global. Adapun 5 tahapan siklus penjaminan mutu, yang pertama yaitu penetapan. Di dalam proses penetapan ini kita perlu memerhatikan 2 aspek. Yang pertama, perumusan standar dan penetapan standar, di mana perumusan standar ini diartikan merumuskan standar baru atau merumuskan ulang, merevisi standar lama. Tahapan ini adalah tahapan awal dari siklus PPEPP. Tahap ini akan terus berulang ketika ada peningkatan ataupun perubahan pada standar mutu. Setelah dilakukan perumusan standar, dilanjutkan dengan penetapan standar. Adapun siklus yang kedua yaitu pelaksanaan. Dalam proses pelaksanaan ini perlu diperhatikan beberapa aspek. Yang pertama, penyiapan pelaksanaan standar mutu, sosialisasi standar mutu, dan penerapan standar mutu. Dapat diberikan keleluasan kepada fakultas ataupun jurusan, prodi atau unit lain untuk menjalankan standar SPMI ini dengan manual yang telah ditetapkan. Adapun siklus yang ketiga yaitu evaluasi. Proses evaluasi ini perlu diperhatikan, yang pertama monitoring dan evaluasi. Untuk memastikan bahwa proses yang telah terjadi di lapangan dalam penerapan standar mutu tidak dilakukan secara benar, telah dilakukan secara benar ataupun tidak, dapat mencapai standar mutu internal unit. Selanjutnya, audit mutu internal dilakukan dengan tujuan untuk menentukan tingkat kesesuaian pelaksanaan kegiatan terhadap standar internal UNIMED, peraturan, prosedur, instruksi kerja dalam rangka peningkatan mutu institusi dan mengurangi resiko. Adapun siklus yang keempat yaitu pengendalian. Proses pengendalian ini perlu diperhatikan. Yang pertama, menilai apakah pelaksanaan telah mencapai standar atau tidak. Yang kedua, memperhatikan pencapaian standar. Terus mempertahankan pelampauan standar dan menganalisa temuan-temuan yang terjadi di lapangan. Adapun siklus yang kelima yaitu peningkatan. Kegiatan peningkatan standar adalah kegiatan untuk merevisi standar mutu internal. Revisi standar mutu dapat berfokus pada segi kualitas dan kuantitas yang ada. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan dan